Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan saya Dian Mayuni selaku MC penutupan Pendidikan Khusus Profesi Avokat angkatan 18 tahun 2024 pada hari ini, yang mana PKPA ini terselenggara dengan baik atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPM dan DPC Peradi Surabaya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum. Yang terhormat, Ketua DPC Peradi Surabaya, Bapak Haryanto SHM Hum. Yang terhormat, Ketua Pelaksana PKPA Angkatan 18 tahun 2024, Dr. BC Kartoningrat SHMH. Dan serta yang kami banggakan, para peserta PKPA Angkatan 18 tahun 2024. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kepada para peserta PKPA dan seluruh yang ada di sini dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Program PKPA Angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk itu, Dr. BC Kartoningrat Esa MH, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah PKPA Angkatan 18 hari ini sudah pada puncaknya penutupan. Terima kasih Pak Ketua, Bu Dekan telah hadir dalam acara penutupan pada sore hari ini. Melaporkan terkait dengan jumlah peserta fix yang bertahan hingga akhir dalam kaitan pembayaran lunas semuanya, lalu kemudian presensi juga sudah memenuhi 80%, itu sejumlah 49 orang Pak Ketua dan Bu Dekan, saya menginformasikan. Lalu kemudian terkait dengan sertifikat, nanti akan kami infokan di grup, insya Allah maksimal 2 minggu akan kami berikan. Maksimal 2 minggu sudah bisa diambil ke Mas GP ya. Lalu berikutnya terkait dengan tryout, nanti sebagaimana
di dalam brosur kami bahwa akan ada benefitnya adalah tryout. Tryout akan diumumkan nanti untuk dijadwalkan sebelum upaya. Jadi nanti kapan pelaksanaannya akan kami umumkan di grup. Yang pasti sebelum pelaksanaan UPA, yang mana tanggal pelaksanaan UPA itu tanggal 29 Juni 2024. Jadi nanti ada pendaftaran, nanti akan kapan pendaftaran dibuka nanti akan kami infokan juga di grup. Sehingga nanti bisa dipersiapkan. Apa saja persyaratannya untuk UPA? Ada fotokopi KTP, bukti setor bank, itu nanti harus wajib teller, tidak bisa melalui transfer atau m-banking ya. Jadi wajib nanti teller, biayanya itu 2.500.000. Itu nanti disetor di rekeningnya Pradi. Nanti di dalam pengumuman nanti akan ada nomor rekeningnya. Lalu kemudian ada pas foto 3x4 berlatar biru, ada fotokopi ijazah S1 hukum, dan juga wajibnya adalah sertifikat PKPA yang nantinya akan kami bagikan. Itu yang perlu saya sampaikan terkait berikutnya yang harus peserta siapkan jika nanti pelaksanaan untuk upanya. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas keaktifan dan juga sinergi kerjasama yang baik dengan peserta dan juga para pengajar selama 1 bulan ya, 1 bulan lebih ini. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat dan juga tentunya menjadi barokah untuk semuanya. Amin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, SH MHum. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD Pradi Surabaya, Bapak Arianto SH MHum. Yang saya hormati Ketua Pelaksana PKPA, Dr. Raden PC. Yang saya hormati tentunya semua panitia yang membantu kegiatan ini selama 1,5 bulan, dan yang sangat saya banggakan peserta PKPA Angkatan 18 kerjasama Fakultas Hukum WKS dan DPN dan DPD Pradi Surabaya. Pertama tentunya kita tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kita diberi kondisi sehat, bisa beraktivitas, terutama bisa melakukan kegiatan PKPA. Ini PKPA yang angkatan ke-18 bisa berjalan dengan lancar, dan saya lihat hasilnya Pak Har sudah beda waktu pertama pembukaan dan sekarang sudah nampak advokatnya. Penampilannya sudah ada bedanya Pak. Dan dilihat insya Allah nanti bisa cepat ikut ujian dan bisa berhasil dan jadi advokat yang berhasil dengan bimbingan dari Pradi DPC Surabaya. Dan saya ucapkan terima kasih juga dari bidang pendidikan, dari Pradi, terima kasih yang aktif Pak Har, tiap kegiatan hadir terus di sini, ada yang mewakili sahabat saya Bu PC, jadi terima kasih menunjukkan bahwa insya Allah kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan insya Allah sampai seterusnya Pak Har, terima kasih itu. Dan saya berharap peserta kali ini selain jadi advokat berhasil, tolong sampaikan di luar kalau memang baik pendidikan advokat di sini, kalau ada kekurangan tolong disampaikan kepada kami fakultas ataupun ke panitia. Kami sangat menunggu masukan-masukan dari saudara-saudara semuanya, karena itu untuk membangun PKPA berikutnya dan Fakultas Hukum WKS secara umum. Dan saya sampaikan bahwa saudara sekarang sudah sebagai keluarga besar Fakultas Hukum WKS. Silahkan datang kapan juga di Fakultas Hukum WKS, ya kan?
Kami siap membantu saudara yang berkaitan dengan kebutuhan saudara nanti mau persiapan ujian ataupun sebagai advokat ya. Itu saya sangat pesankan keluarga besar Fakultas Hukum PKS tolong dijaga juga nama karena saudara nanti alumni PKPA Fakultas Hukum PKS kerjasama dengan DPC Pradi Surabaya. Itu saya tekankan dan saya berharap apa yang saudara lakukan, berita disampaikan juga ketua, dicatat Allah sebagai ibadah saudara, ya kan? Dan bisa meningkatkan iman saudara tentunya. Kenapa ini saya tekankan? Advokat itu godaannya besar, ya Pak Arya. Besar sekali dari kliennya ataupun dari lainnya itu godaannya besar sekali. Mau milih jalan yang mana? Itu pilihan-pilihan yang tentunya ada tanggung jawabnya. Dan insya Allah milih jalan yang terbaik, ya kan? Seperti saya sampaikan, karena ini kehidupan saudara, mau tidak mau salah satu sumbernya dari advokat ini. Saya kira itu pesan dari saya. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Setelah pendidikan nanti terima sertifikat dan ujian advokat. Dan saya berharap 100% bisa lulus semua. Yang penting waktu ujian harus hadir. Yang nggak lulus tuh biasanya nggak hadir ya Pak Arya. Kalau mau hadir aja tulisannya bisa dibaca, insya Allah lulus. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Haryanto SHM Hum, sekaligus penutupan PKPA Angkatan 18 tahun 2024. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum UWK, Bu Dr. Umi SHM Hum. Yang saya hormati Mbak Dr. BC sebagai Ketua Panitia mewakili Pradi dan UWK ini Mbak WK. Mbak BC ini karena pengurus Pradi, Ketua Bidang, tapi juga dosen daripada UWK, dosen Fakultas Hukum. Insya Allah mewakili dua-duanya Bu Dekan ya. Ada dari panitia, baik dari panitia BK, Mbak Moderator, Mbak dari semuanya, dari lingkungan Fakultas Hukum UWK, ada dari kami itu Mbak Silvi yang cantik, nah itu berada di belakang sendiri, ada Mas Andre yang cakep, nah, ada Mas Jitno yang cekatan, nah semua komplit ya. Serta rekan-rekan saya, Bu Dekan, rekan-rekan saya ini saya panggil rekan-rekan karena sudah memenuhi nanti separuh sudah memenuhi. Yang saya cintai semuanya. Pertama tentunya rasa syukur alhamdulillah kita dalam perjalanan ini diberi kesehatan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari pembukaan sampai sekarang tidak ada halangan yang berarti. Insya Allah juga tadi kalau tidak salah saya juga dapat laporan bahwa dari 50 itu tinggal 49 dan 49 ini alhamdulillah diberi surat kelulusan PKPA semuanya. Karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pradi dan UWK. Itu yang penting sekali. Sekaligus saya ucapkan selamat kepada para rekan-rekanku semuanya, para peserta PKPA Angkatan ke-18, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijayasuma Surabaya dengan DPN Pradi. Dalam hal ini pelaksananya DPC Pradi Surabaya. Tadi Mbak BC sama Ibu Dekan juga menggarisbawahi
Karena rekan-rekan sudah memilih jalan yang benar, insya Allah nanti jalannya juga benar. Amin, amin. Dan kalau jadi advokat, advokat yang milihnya yang benar juga. Amin, amin, amin. Tapi tidak cukup itu. Jalan yang benar itu memang kepastian, tapi harus dibarengi supaya jalannya benar-benar benar. Kalau jalan benar toh, masuknya dari mana benar toh? Prosesnya, maksudnya prosesnya harus bagus. Proses termasuk begini-begini, ujian juga, pelantikan juga. Prosesnya dengan benar karena advokat ini ada dua yang melekat di dalam diri advokat. Di dalam diri advokat semuanya harus pinter, harus pandai. Tetapi dalam diri advokat tidak hanya pandai, pinter saja, namun harus dibekali kejujuran. Supaya jalannya ke Sirotol Mustaqim tadi, jalan kebenaran tadi, itu benar-benar dikawal dengan baik. Dengan apa? Dua kemampuan. Pertama, kepandaian, kepintaran. Kedua, kejujuran. Kalau jujur, ngomong ayah Pak, kan disingit-singit no gitu loh. Supaya dapat klien bayarannya gede, disingit-singit no elek-elek. Ini tidak jujur. Ingat, advokat bisa dinilai dari itikat baik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Undang-Undang Advokat, etiket baik itu ditempatkan yang utama dalam melaksanakan profesi advokat. Itu melekat etiket baik. Etiket baik itu juga melekat dua tadi itu, kepintaran sama kejujuran. Karena ini yang harus dimiliki oleh seorang advokat. Tidak hanya bisa pinter, tapi kalau jujur, nggak jujur, bisa-bisa menipu. Kliennya ditipu, orang lain ditipu. Tetapi tidak hanya pinter, itu harus juga jujur. Kalau misalnya jujur saja bagaimana Pak? Itu tidak bisa juga masuk ke dalam jalan yang benar. Karena jalannya ketutup tembok, dia tidak bisa tahu itu ada lubang samping kanannya itu ternyata pintunya. Dia natap tembok terus. Kenapa? Karena jujur dong, melakukannya lurus terus. Tidak dibekali ilmu yang baik. Apa ilmu? Kepintaran dengan belajar, dengan berdoa, untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk diberi kepintaran yang bermanfaat. Maka dua-duanya jangan sampai kalau advokat itu hanya pinter toh nanti menipu. Tetapi pinter dan jujur. Tapi jujur toh tidak cukup kalau tidak pinter. Kenapa kalau jujur toh tidak tutup? Kalah terus nih belo kliennya. Mau kliennya dibela orang kalah karena nggak pinter. Hanya jujurnya minta ampun, lu jujur dia. Kita semua tahu bahwa si A itu jujur. Amanah semuanya. Tapi karena tidak pinter, maka jangan dikasih sebagai kuasa. Kenapa? Kalah terus nanti. Karena hanya jujur, dok, gak pinter. Dua-duanya harus melekat pinter dan jujur. Ini yang harus dimiliki jiwa-jiwa advokat ini. Kalau dua parameter ini sudah dimiliki, insya Allah jalan yang benar itu yang apa dikatakan Budekan ini akan tercapai. Dan saya melihat raut mukanya katanya, wajah-wajahnya katanya Budekan tadi sudah wajah semua. sorry. Wajahnya wajah Sumringah. Mohon maaf jalan guyonan. Supaya tidak tegang-tegang terus, saya yakin ini perlu kasih referencing. Wajahnya sudah wajah ceria semua. Insya Allah, iya jalannya juga benar. Orangnya juga pintar dan baik hati gitu ya. Tidak sombong. Ada lagi tidak sombong. Enggak apa-apa kalau sombong itu urusannya kan pribadi. Ini saya apa? Masuki supaya mencair, enggak tegang-tegang semua. Itulah yang harus dipunyai seorang advokat. Itu semua masuk di integritas advokat. Udah masuk itu etiket baiknya kena. Kalau sudah etiket baik, di apapun tidak bisa dituntut.
Karena apa? Itikat baik inilah kunci daripada advokat. Dengan etikat baik kita selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak ada etikat baik, jangan harap bisa selamat. Bisa selamat di dunia, akhiratnya tidak selamat. Maka benar di dalam undang-undang advokat dan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi etikat baik ditempatkan yang utama. Semua itu adalah yang harus dipunyai oleh seorang advokat yang profesional nantinya. Insya Allah di dalam bimbingan UWK dan Pradi, Anda sudah dibimbing dengan cara yang benar juga. Maka kami juga memerlukan introspeksi dengan apa? Dengan kritik saran. Saran dari mana? Kritik dari mana? Dari rekan-rekanku para peserta. Kalau ada pengajar kira-kira tidak enak, enggak baik, materinya enggak ada misalnya gitu, ngawur-ngawur. Kasih formulir, Mbak BC ada ya formulirnya? Tulis, ini evaluasi untuk pengajar kita. Insya Allah kalau pengajar itu dari Pradi, kalau ada kritikan itu, langsung kita degradasi nantinya, nggak bisa ngajar lagi. Dan ini pernah terjadi juga. Semuanya di universitas begitu. Kalau dengan Pradi, semua dievaluasi. Di universitasnya sendiri saya yakin juga dievaluasi. Di Fakultas Hukum WK ketat juga evaluasinya. Di Pradi juga ketat evaluasinya. Nah itu semua kami laksanakan demi untuk terciptanya kualitas yang baik. Inilah bekal rekan-rekanku semua untuk mengarungi hidup sebagai profesional advokat. Ya, saya ucapkan selamat sekali lagi pada para rekan-rekan semua yang telah menerima nantinya menerima sertifikat kelulusan PKPA ini. Anda wajib bersyukur dan bangga karena Anda sudah mengikuti PKPA angkatan ke-18 ini dengan sukses dan benar. Saya tidak berpanjang-panjang lebar, tadi sudah banyak juk-juk yang saya ngajar tadi Bu Dekan, saya agak saya kasih juk-juk yang kira-kira menjadi fresh teman-teman ini semua. Cuma tadi saya dipesan ini diamanatkan untuk menutup. Saya pribadi atau Pradi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam selama PKPA ini ada kekurangan-kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak, baik perilaku ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Anda mohon maaf saya kepada rekan-rekan semuanya dan para budekan dan yang lainnya juga. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka PKPA angkatan ke-18 kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN Pradi kami nyatakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Alhamdulillah pada penutupan acara PKPA hari ini berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan PKPA Angkatan 18 tahun 2024 ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri PKPA yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga, dan tak lupa pula para panitia PKPA Angkatan 18 tahun 2024 yang bekerja sama dengan baik dan sangat luar biasa. Saya Dian Wahyuni selaku MC PKPA pada hari ini pamit undur diri. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama terlebih dahulu.
Atau kita duduk, mereka ada yang duduk, ya, ada yang di belakang. Nah, ya. Yang tinggi di belakang. Pak Silvi, Mas Ade, panitia, ayo ikut sekalian. Gak apa-apa duduk, gak apa-apa. Ya, yang di belakang sih, depan ini, sini ada. Mas boleh. Nah, boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Fotonya sudah? Ya bebas. Video. Ya. Nah, pakai yel ya. Kalau Pradi Jaya, kalau WK apa? Iya, Jaya gitu ya. Mengepal tayangnya gitu. Ya. Saya nggak mau mandu, WK dulu. WK, Fakultas Hukum WK, Jaya gitu ya. Bukan Pradi, Pak. Nanti. Habis itu baru Pradi. Oke. 1, 2. Fakultas Hukum WK Surabaya, Jaya. Pradi, Jaya. Oke. Bumerang? Oh iya. Apa kira-kira? Oh, TikTok terus terserah. Itu nanti masjid itu ada TikToknya juga. Ya, masjid. Pakai TikTok apa masjid? Apa kira-kira? Ngene itu apa ya, Pak? Pokok sutradarain. Masjid. Apa masjid? Bumerang aja, bumerang ya. Ayo, apa-apain lah. 1, 2, 3. Iya. Udah? Oh. Video dijadikan bumerang nanti ya. Ya. Kalau masih bisa aja. Ya. 1, 2. Oke. Ya, gini. Oke. Bapak kalau ketemu Paris, Pak. Pak. Ya. Ya. Izin minta foto. Ya.